Halo semuanya, apakah kalian pernah mengalami luka? Nah, ternyata setelah beberapa waktu kemudian, luka itu sembuh dan meninggalkan bekas ataupun tidak meninggalkan bekas. Mengapa hal ini terjadi? Yuk kita bahas pada video kali ini. Sel bereproduksi dengan cara membelah untuk menghasilkan sel-sel baru dengan cara mitosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang bersifat identik dengan sel induknya. Sel-sel anakan yang dihasilkan akan membelah lagi dan menjalankan suatu siklus berulang yang disebut dengan siklus sel. Mitosis terjadi pada seluruh sel tubuh atau sel somatik, misalnya sel penyusun akar rambut, kulit, dan semua sel tubuh kecuali sel kelamin. Tujuan pembelahan mitosis yaitu untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tubuh, regenerasi, dan perbaikan sel-sel tubuh yang rusak. Mitosis terdiri atas 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Sebelum memasuki fase mitosis, sel akan mempersiapkan dirinya yaitu dengan melakukan sintesis materi genetik atau DNA dengan cara pengandaan atau duplikasi materi genetik. Nah, setelah mempersiapkan dirinya, sel memasuki tahap profase. Pada tahap ini, benang kromatin akan mengalami kondensasi atau memendek membentuk kromosom. Membran inti dan nukleolus akan menghilang serta benang spindle telah terbentuk. Tahap selanjutnya adalah metafase. Tahap ini ditunjukkan dengan sentrosom yang sudah berada di kutub yang berlawanan dan kromosom sejajar lurus di bidang ekuator. Di tahap anafase, kromatid terpisah dan masing-masing bergerak menuju sisi atau kutub yang berlawanan, dan sel kemudian mengalami karyokinesis atau pembelahan inti sel yang menjadikan ukuran sel memanjang. Pada tahap akhir, yaitu telofase, kromosom diuraikan kembali menjadi benang-benang kromatin. Membran inti terbentuk kembali dan nukleolus terlihat. Pada fase ini terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma yang menjadi dua bagian yang kemudian memisahkan sel menjadi dua sel anakan yang jumlah kromosomnya sama dengan jumlah sel induk. Jadi, simpulan mitosis adalah pembelahan sel dari satu sel menjadi dua sel anakan yang berfungsi dalam regenerasi sel-sel pada tubuh makhluk hidup. Selanjutnya, pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin. Pembelahan meiosis ini menghasilkan 4 sel anak, dan masing-masing 4 sel anakan tersebut hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Tahapan pembelahan meiosis terdiri dari dua tingkatan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada tahap profase 1, membran inti mulai rusak, menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen, kromosom sudah menganda kemudian memadat. Pada tahap metafase 1, kromosom sudah berjajar pada bidang pembelahan. Pada tahap anafase 1, kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Telofase 1, ini adalah tingkatan terakhir dari meiosis 1. Nah, pada tahap telofase 1 ini, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan, membran inti mulai membentuk kembali. Terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Pada proses ini, terbentuk lekukan untuk membagi sel menjadi dua. Terbentuknya lekukan karena adanya pembelahan sitoplasma atau yang dikenal sebagai sitokinesis. Nah, selanjutnya merupakan meiosis kedua, yang merupakan lanjutan dari tingkatan meiosis pertama dan diawali dengan profase 2. Pada tahap ini, membran inti mulai rusak kembali menjadi bagian-bagian kecil. Pada tahap metafase 2, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Pada tahap anafase 2, kromosom sudah memisah dan bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Selanjutnya adalah tahap telofase 2, ini merupakan tahap akhir dari pembelahan meiosis. Pada tahap ini, membran inti terbentuk kembali dan terbentuklah 4 sel anakan yang bersifat haploid. Semuanya di awal pembelahan, yaitu pada tahap profase 1, sel bersifat diploid atau 2N, sedangkan di akhir pembelahan yaitu tahap telofase 2 dihasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid atau N. Ini berarti jumlah kromosom yang dihasilkan setengah dari kromosom pada inti induknya. Oleh karena itu, pembelahan meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi, atau jumlah kromosom yang dihasilkan menjadi berkurang dari induknya. Oke, sekian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.